Di balik beberapa nama besar di panggung korporasi Indonesia, dari awalnya kecil dan tak dikenal, dari kondisi berdarah-darah di lembah jurang krisis, dari porak-poranda menjadi terbesar dan disegani. Ada a great leader karena ketulusannya untuk membuat para penerusnya menjadi pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Namanya pun melegenda di industri perbankan tanah air. Tangannya dingin seperti tangan Midas penjemput kapal karam. Sikap mandiri dan survival tertanam sejak masa anak-anak. Bunga-bunga masa remaja diwarnai perkelahian, ditangkap polisi, dan diberhentikan dari sekolah. Namun watak bawaan dari sang ayah yang disiplin dan taat aturan mempengaruhi sikap dan cara kerjanya saat membina karir pada masa-masa dewasa. Robby Johan lahir di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1938. Ayahnya keturunan Arab dari Pontianak, bernama Japut Johan, yang bekerja di Douane, kantor bea cukai pada zaman Belanda. Sang ibu keturunan Indo, bernama Aurelia. Robby menghabiskan masa kecilnya di kota Medan, Sumatera Utara. Atmosfer kota Medan mempengaruhi karakter Robby hingga terbawa ke Jakarta ketika melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Di Jakarta, Robby tinggal di rumah pamannya, Yusuf Johan. Karena dianggap nakal dan tidak serius belajar, Robby dikeluarkan dari SMP Kanisius, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP IP di daerah Pasar Baru. Lulus dari SMA pada tahun 1959, Robby masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia. Dia suka bergaul dan sangat aktif di gerakan mahasiswa Jakarta. Teman-teman seniornya diantaranya Emil Salim, A.A. Baramuli, Subroto, dan Yusuf Indradewa. Melihat keaktifan Robby di organisasi yang cenderung kiri, ayahnya merasa khawatir, lalu memindahkan Robby ke Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1962. Saudara-saudara, saya minta agar saudara-saudara tetap berada dalam sifat kesopanan. Sebelum kuliah di Bandung, Robby pernah sukses menjadi pemeran utama film Juara Sepatu Roda yang disutradarai Wim Umboh dengan pemeran lainnya Indriati Iskak, Rima Melati, Baby Huai, dan Gaby Mambu. Merasa dirinya bukanlah pemain watak, Robby tak melanjutkan kiprahnya di dunia film. Di usia mudanya yang dipenuhi dengan interaksi sosial, aktif dan suka bergaul, Robby sudah menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan. Hobinya membaca buku membuat wawasannya berkembang dan menjadi bekal ketika membangun karir. Karir Robby dimulai di Citibank pada tahun 1967. Hidupnya menjadi teratur setelah membangun rumah tangga pada tahun 1968 bersama wanita pujaan hatinya, Nanan Hadiretna, yang dikenalnya sejak duduk kuliah dan sudah 2 tahun dipacarinya. Karena prestasi dalam bekerja,
Robby diikutsertakan program Executive Development Program dan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mengikuti program Citibank ini. Jadi orangnya itu kerja keras gitu. Jadi waktu di Citibank juga itu kerja tuh sampai jam 10, jam 11 malam. Jadi kalau jam 10 pulang itu buat saya tuh kok cepet amat gitu. Nanan, sang istri yang memiliki karakter keras tapi mengayomi, disiplin dan memegang prinsip, juga turut berpengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga maupun perkembangan karir Robby. Saya juga drive. Pokoknya harus jadi sesuatu gitu. Pada tahun 1976, Robby mundur dari Citibank dengan posisi senior manager yang dipegangnya sejak tahun 1972. Robby memiliki peluang bergabung dengan Bank Dagang Negara, dan di sana dia merasa mampu menjadi orang besar. Namun, dia khawatir dengan masalah birokrasi yang biasa terjadi di bank-bank pemerintah. Robby pun akhirnya memilih bergabung dengan Bank Niaga, bank kecil berkantor pusat di Jalan Nerwa terletak di sudut Kota Tua Jakarta. Kantor cabang yang baru 6 buah dengan karyawan 60-an orang. Bank Niaga didirikan pada tahun 1955 oleh sejumlah pengusaha pribumi seperti Sudarpo Sastro Satomo, Idam, Jono Sewoyo, Dr. Panglai Kim, dan beberapa aktivis Partai Sosialis Indonesia. Robby ingin mengembangkan Bank Niaga berdasarkan pengalaman yang diperolehnya di Citibank selama 8 tahun. Gayung bersambut dengan keinginan Julius Cahya sebagai pemegang saham terbesar yang ingin menerapkan sistem manajemen yang modern di Bank Niaga. Saat itu, Bank Niaga sudah menetapkan tujuan yang ambisius, memasukkan Bank Niaga dalam jajaran 5 bank terbesar. Sebelumnya, pada tahun 1974, Citibank menggandeng Bank Niaga untuk pengembangan retail banking. Tak lama setelah Julius Yahya masuk menjadi pemegang saham terbesar di Bank Niaga. Posisi komisaris utama tetap dipegang Sudarpo Sastro Satomo. Begitu juga Idam, sebagai direktur utama yang cukup disegani. Nah, bersama dengan implementasi daripada sistem perbankan modern itu di Bank Niaga, ditempatkan satu tim untuk mengimplementasi sistem perbankan modern itu di Bank Niaga. Itu adalah latar belakang bagaimana Pak Robby Johan dan kawan-kawannya di tim. Robby Johan yakin akan berhasil mengelola Bank Niaga apabila manajemen dan operasionalnya direstrukturisasi dengan sistem yang sama dengan Citibank. Yang lebih membuatnya optimis adalah orang-orang Citibank yang dikaryakan di Bank Niaga ternyata kemudian memilih untuk berkarir di Bank Niaga, seperti Peter Bistok, T.A. Sutanto, dan Nono Zainuddin. Jadi tentunya Pak Bisi Pak Tahir ingin memajukan Bank Niaga kan? Dan dibutuhkan orang pada saat itu Pak Idam dan Pak Yono juga sudah cukup berumur kali ya. Dianggap bahwa perlu kaderisasi lah. Setelah menjadi general manager selama 2 tahun, Robby diangkat menjadi managing director mendampingi Idam. Maju tidaknya Bank Niaga waktu itu sudah berada di tangan Robby yang sudah memegang kewenangan besar untuk memimpin operasional Bank Niaga seluruh Indonesia. Berbekal pengalaman 8 tahun bekerja di Citibank dan mendirikan The Personal Banking Group, Robby Johan melihat retail banking sebagai resep untuk mengembangkan Bank Niaga. Sebagai direktur utama, Idam melihat kapasitas Robby secara nyata telah ditunjukkan. Setelah berapa saat mempunyai talenta yang paling menyolok gitu di antara yang lainnya, kemudian dia akan jadi GM salah-salah langsung di situ. Dan jauh sebelum beliau diangkat sudah pernah saya dengar di rumah bahwa ya beliau nanti akan satu waktu akan jadi direksi kan di situ. Atas kepercayaan pemegang saham,
karena hasil yang dicapai Robby dalam memimpin operasi Bank Niaga seluruh Indonesia sejak tahun 1982 hingga nama Bank Niaga mulai terangkat. Maka pada 1 Januari 1984, Robby Johan yang menuju usia 46 tahun resmi didapuk menjadi orang nomor 1 di Bank Niaga, menggantikan Idam. Di Bank Niaga, visi Robby sangat sederhana. Bagaimana menjadikan Bank Niaga sebagai bank yang mengutamakan kualitas dan disegani oleh kompetitor. Untuk mewujudkannya, Bank Niaga harus mengutamakan stakeholders, berorientasi pada pasar, menjadikan manusia sebagai aset utama, dan selalu mementingkan kualitas dalam segala hal untuk membangun image dan integritas. Tahun 86 saya bergabung di Bank Niaga itu, dan saya melihat kemajuan dari Bank Niaga mengesankan. Komitmen untuk dikelola secara profesional itu kuat, direksi dan komisarisnya juga mempunyai reputasi dan nama baik, dan tentu salah satu yang paling kita segani adalah Pak Robby Johan. Orangnya sangat tegas ya, yang paling utama itu, bahwa dia itu tegas sekali orang, dan sangat visioner. Ketika itu saya bekerja di Bank of America. Saya ingat saya ketemu Pak Glenn, dan dia bilang, saya, Arwin, kamu di bank asing, gak usah lama-lama. Ini banyak bank-bank swasta yang lagi mulai bangkit ini, terutama yang seperti Bank Niaga yang sangat profesional. Waktu itu saya memang banyak dengar sosok Pak Robby Johan memimpin Bank Niaga. Robby Johan memiliki sifat yang menonjol dalam kepemimpinannya. Sangat ambisius dan berusaha keras untuk mencapai target. Tapi di balik sosoknya yang dominan dan percaya diri, Robby adalah pemimpin yang suka mendengar. Robby tidak pernah mengintervensi jika ada teman atau koleganya yang mengajukan kredit. Arahannya jelas, semua harus dijalankan sesuai prosedur dan aturan. Integritas adalah hal yang utama. Salah satu waktu itu ada grup cendana lah, minta tolong Pak Robby kasih proposalnya ke saya, tulisnya begini, tulis tangan beliau, Saudara Arwin harap pelajari, kalau tidak setuju tolak saja. Jadi secara profesional Pak Robby itu akan menampung ya permohonan dia dong, kita kan adalah dalam industri jasa. Tapi terserah kepada tim apakah kita mau teruskan atau tidak. Menurut Robby, kalau Bank Niaga ingin menjadi leader di industrinya, maka Bank Niaga harus memiliki orang-orang yang profesional yang akhirnya menjadi leader. Yang menjamin sustainability itu adalah bukan kemampuan kita melaksanakan marketing, kemampuan kita untuk menciptakan aset, tetapi growth itu sangat penting didukung oleh manpower. Tanpa manpower itu sustainability tidak ada. Jadi sustainability hanya tergantung kepada manpower. Sedangkan dalam setiap organisasi sustainability itu adalah utama. Robby mengajak jajarannya untuk menyadari bahwa Bank Niaga itu berdiri sendiri dan tidak dibantu oleh fasilitas dan kemudahan yang diperolehnya dari pasar. Bank Niaga harus mampu menciptakan dan memiliki profesional yang baik. Karena faktor image, kualitas, dan integritas orang-orangnya, Bank Niaga yang pada tahun 1976 merupakan bank swasta terkecil, pada tahun 1988 berhasil menjadi bank terbesar kedua setelah Bank Sentral Asia milik Taipan Lim Siu Leong. Periode tahun 1987 hingga 1989 merupakan puncak kejayaan Bank Niaga, dan nama Robby Johan melambung seolah menjadi corporate image bagi Bank Niaga. Sebagai bank yang mengedepankan pembangunan manusia, bankir-bankir Bank Niaga pun dilirik oleh bank-bank pesaing, terutama setelah kebijakan Oktober 1988 yang mempermudah pendirian bank, sehingga bermunculan bank-bank baru yang diikuti tingginya kebutuhan bankir
hingga puluhan bankir bank niaga pun ditarik oleh bank lain. Tapi saya terpengaruh karena beberapa orang saya juga kuat. Kalau memang momen saat itu banyak orang-orang bank niaga pergi, Pak Robi persilakan aja gitu. Robi senang sekali bekerja dengan orang-orang bermotivasi tinggi. Sebagai bank yang mempraktekkan manajemen modern dan sudah mendidik banyak calon leaders, komisaris, dan direksi, berkeyakinan bahwa suksesi adalah suatu keharusan. Robi pun sudah menyiapkan calon pengganti seperti Gunarni Suworo, Peter Bistok, dan Glenn Yusuf. Secara sustainable, memang diperlukan new blood, terus terang aja, yang bisa shake up the company gitu kan. Loh, ternyata kita ini terlalu enakan gitu kan. Resesi ekonomi, dunia gelisah semakin nyata. Tuntutan hidup serba harmoni. Proses suksesi pun kemudian dipercepat karena ada ketidakcocokan antara Robi dan Cahya. Friksi dimulai ketika kinerja bank niaga menurun. Tight money policy pada bulan Maret 1991 yang membuat biaya dana perbankan meningkat ikut mempengaruhi kinerja bank niaga yang pada akhir tahun 80-an mampu mencetak laba 60 miliar rupiah menurun dan menjadi 20 miliar saja pada tahun 1992. Ketika Robi menyampaikan bahwa neraca dan laba rugi menurun dan bank niaga butuh suntikan modal, Cahya menolak menambah modal. Dia tidak mau terjadi dilusi, tapi tidak juga mau menambah dana. Akhirnya kita keluarkan MCB, Monetary Convertible Bond, yang beli waktu itu adalah dana pensiun. Dan itu yang dana pensiun pemerintah belum besar kan. Cahya juga memikirkan opsi lain, yaitu bagaimana memperbaiki bank niaga dengan menunjuk pemimpin baru. Robi dianggap sudah terlalu lama dan menjadi terlalu dominan, sehingga tidak lagi konsentrasi terhadap pengawasan cabang-cabang. Tetapi dia inginkan kalau yang menggantikan dia itu adalah orang-orang dalam. Yang direktur-direkturnya dia inginkan salah satu tersalah diri benar antara saya, Glenn, dan Gunarni. Itu berbeda dengan pemegang. Robi menepis anggapan orang bahwa retaknya hubungan dirinya dengan Cahya adalah karena lukisan, gedung, dan mendirikan subsidiaris. Yang sesungguhnya terjadi adalah karena performance bank niaga yang menurun sehingga trust di antara keduanya hilang. Kinerja bank niaga berhasil dipulihkan berkat adanya orang-orang yang mampu melaksanakan konsolidasi dan manajemen krisis. Tapi Robi memandang kalau sudah tidak ada trust antara pemegang saham dengan dirinya, maka tidak ada gunanya bekerja sama. Selain itu, suksesi memang sudah disiapkan dan pemegang saham pun sudah sepakat untuk melakukan divestasi. Julius Cahya menyiapkan Edwin Gerungan, bankir asal Citibank, untuk menggantikan Robi. Tapi bersama Sudarpo dan Idam, Robi sudah menyiapkan Gunarni Suworo. Gunarni Suworo akhirnya dipilih untuk menggantikan Robi pada tahun 1994. Robi menyudahi kepemimpinannya di Bank Niaga karena suksesi harus dilaksanakan. Kendati terlibat konflik, Julius Cahya mengakui Bank Niaga besar karena Robi Johan. Begitu juga Robi yang menghormati Julius Cahya sebagai pemegang saham terbesar dan juga Presiden Direktur Caltex adalah sosok yang ikut membawa image dan kultur yang lebih profesional. Cahyalah yang pertama kali menetapkan stakeholders, komisaris, dan direksi tidak boleh memiliki hubungan
yang dapat merusak independensi dari manajemen. Keluar dari Bank Niaga dan masih bersedia menjadi salah satu komisaris, Robby diundang untuk memperbaiki Bank Bumi Putra yang kinerjanya tergerus sejak tahun 1993. Pada tahun 1995, Robby menerima tawaran untuk menjadi komisaris utama Bank Bumi Putra dan mengundang Agus Martowardoyo yang pernah berhasil membenahi Bank Niaga cabang Surabaya sebagai direktur utamanya. Tim manajemen yang dibangun oleh Robby Johan membuahkan hasil dalam waktu 8 bulan. Setelah merubah kondisi dari rugi menjadi untung dalam waktu cepat, Robby bersama Agus Martowardoyo berhasil menjadikan Bank Bumi Putra sebagai bank devisa dan meyakinkan investor untuk memperkuat modal. Jadi saya ingat bagaimana peran daripada Pak Robby Johan sebagai komisaris utama, dibantu oleh almarhum Wiyatno Supenadi dan komisaris yang lain. Kita sama-sama melakukan penyehatan Bank Bumi Putra. Keberhasilan Robby Johan dalam memajukan Bank Niaga dan penyelesaian krisis di Bank Bumi Putra mengukuhkan dirinya sebagai salah satu the best corporate leader yang sangat diperhitungkan di tanah air. Ketika pemerintah menghadapi krisis moneter dan kebingungan menyelamatkan Garuda Indonesia Airways yang terancam bangkrut, nama Robby yang tidak populer di mata pemerintahan Orde Baru pun dipilih untuk menangani Garuda. Pada suatu hari di tahun 1998, Robby yang sedang asik berlibur di Australia ditelepon Abdul Ghani, koleganya sesama bankir profesional yang waktu itu menjadi sekretaris Menteri Pemberdayaan BUMN. Abdul Ghani menyampaikan pesan dari Tan Dri Abeng selaku Menteri Pemberdayaan BUMN bahwa Robby diminta untuk menjadi direktur utama Garuda. Robby menolak. Bahkan ketika pulang ke tanah air dan bertemu Tan Dri Abeng, Robby pun lagi-lagi menolak. Karena saya selalu percaya bahwa untuk mengatasi sesuatu organisasi ya di root dulu, orang nomor satunya dulu kita cari. Tan Dri terus memaksa Robby. Garuda yang hampir gulung tikar dan terlilit utang hingga 1,2 miliar US dollars harus diperbaiki profesional sekelas Robby Johan yang berpengalaman sebagai business leader dan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dengan resiko besar. Robby akhirnya bersedia memimpin Garuda dengan syarat dia bisa memiliki wewenang seperti seorang CEO di perusahaan swasta yang tidak diintervensi oleh pemegang saham. Kondisi Garuda tertimbun utang yang menggunung karena merugi 6 tahun berturut-turut. Dan para kreditor sudah mengancam akan membangkrutkan Garuda. Jumlah utang yang tidak produktif mencapai 400 juta US dollars. Yang lebih memprihatinkan, Garuda meminjam utang dalam US dollars, tapi asetnya dalam rupiah. Utang Garuda pun naik 4 kali lipat. Akumulasi kerugian dengan utang yang menggunung jauh melebihi asetnya dan diancam dibangkrutkan oleh para kreditornya. Ternyata bukanlah kiamat bagi bankir sekelas Robby Johan. Dalam tempo 6 bulan, Robby berhasil memutar haluan Garuda menjadi maskapai penerbangan yang jalan sekaligus menguntungkan. Perbaikan di Garuda terus berjalan. Tapi kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi compang-camping. Ada 16 bank dilikuidasi pada tahun 1997. Dan pada awal tahun 1998, tersisa 250 bank yang berjuang untuk hidup. Di antaranya, bank-bank milik pemerintah yang kinerjanya setengah karam.
Pada tahun 1997, Presiden Soeharto sudah mencanangkan penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan rencana makin jelas setelah menjadi bagian dari Letter of Intent yang ditandatangani 15 Januari 1998 atau ketika pemerintah Orde Baru menyerah dan harus meminta bantuan IMF. Waktu itu, kondisi ekonomi dan politik Indonesia tidak menentu, dihajar krisis moneter. Yang puncaknya terjadi kerusuhan massal dan gelombang aksi mahasiswa di seluruh Indonesia yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 untuk menyatakan berhenti. Kepemimpinan nasional dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie yang memutuskan merger 4 bank akan dilakukan sekaligus. Deutsche Bank ditunjuk sebagai konsultannya. Setelah dikeluarkan PP nomor 75 tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan persero di bidang perbankan, dengan poin utama ihwal penyertaan modal negara dalam pembentukan PT Bank Mandiri Persero pada tanggal 1 Oktober 1998. Maka Bank Mandiri secara resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Tandri mengajak Robi menghadap Presiden B.J. Habibie di rumahnya di daerah Kuningan, Jakarta. Habibie mengatakan bahwa keempat bank itu harus digabung agar kuat dan menjadi bank terbesar di Asia Tenggara. Bank Mandiri harus bisa hidup dan berkembang karena pasar, tidak hanya tergantung kepada subsidi dan proteksi pemerintah. Robi merasakan ada chemistry dan kesamaan pemikiran. Apalagi Habibie mengatakan kalau ada masalah dengan birokrasi, beritahu kepadanya. Ditambah oleh desakan Mari Muhammad yang duduk sebagai komisaris utama, Robi Johan pun akhirnya bersedia menerima tugas untuk memimpin penggabungan 4 bank pelat merah. Tongkat kepemimpinan di Garuda dilanjutkan Abdul Ghani. Waktu dia dipanggil sama Habibie, Pak Habibie, itu dia tadinya nggak mau. Tapi terus dia bilang, kamu mesti, dari Pak Robi yang cerita ya, kamu kan mesti ngebantuin juga gitu. Pak Robi penuh dengan rasa yang bingung gitu karena sedang senang di Garuda, tetapi kok diundang untuk masuk ke Bank Mandiri gitu. Jadi itu yang beliau ceritakan, tetapi dia menyampaikan bahwa nanti kalau saya masuk di Bank Mandiri, saya akan ajak antara lain kamu Gus untuk ikut bergabung ke Bank Mandiri gitu. Sebagai Direktur Utama sekaligus Ketua Pelaksana Tim Merger, Robi mengundang Agus Martowardoyo untuk memimpin Bank Ekspor Impor Indonesia, Peter Bistok untuk memimpin Bank Dagang Negara, Agam Napitupulu untuk memimpin Bank Pembangunan Indonesia, dan memilih Kodradi untuk memimpin Bank Bumi Daya. 4 bank plat merah yang segera dimerger tersebut semuanya insolven dengan modal negatif dan masing-masing mengalami rugi 2 triliun rupiah per bulan. Sebelum proses merger dimulai, Robi menargetkan bahwa merger harus selesai dalam waktu 6 bulan. Keputusan berani, lebih cepat dari rencana pemerintah dan IMF yang menargetkan merger Bank Mandiri akan dilaksanakan dalam 2 tahun. Robi berkeyakinan bahwa merger 6 bulan adalah solusi terbaik, karena bank yang merugi terus harus diatasi dengan cepat, dengan kontrol yang tersentralisasi dengan baik, dan menghindari dismotivasi karyawan akibat tidak jelasnya masa depan.
Keputusan Robi untuk menggabungkan 4 bank sekaligus dalam waktu 6 bulan berhasil. Bank Mandiri resmi beroperasi pada 1 Agustus 1999 setelah secara hukum merger selesai pada 31 Juli 1999 dengan bergabungnya seluruh laporan keuangan 4 bank legacy. Kredit macet senilai 99,2 triliun atau 80% berkurang menjadi 27% setelah dipindahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Proses restrukturisasi, rasionalisasi, dan rekapitalisasi terus berjalan hingga mendapatkan obligasi rekap senilai 176 triliun rupiah sampai akhir tahun 1999. Restrukturisasi lanjutan dan rasionalisasi terus berjalan. Robi bikin keputusan langsung 4 jadi 1. Kan lebih rumit sebetulnya kan, dan kemungkinan gagal kan tinggi sekali kan. Tapi itu keputusan yang diambil. Nah, ternyata kan berhasil. Nah, apa dampaknya kalau pada waktu itu dia bikin 22 umpamanya. Kalau 22 itu berarti mungkin tahun 2001-2 kali baru selesai secara keseluruhan. Dalam memimpin bank hasil merger yang pertaruhannya besar, Robi tidak ingin diganggu di dalam memimpin merger dan meminta kewenangan untuk menentukan sendiri direksinya. Robi tidak ingin didampingi banyak direktur, tapi ditentukan oleh pemerintah. Dia meminta hanya 2 direktur untuk mendampinginya. Robi memilih Agus Martowardoyo sebagai Direktur Kredit Risk Management dan Restructuring, dan Iwayan Pugek mewakili Legacy Bank menjadi Direktur Compliance. Robi juga dibantu oleh sejumlah profesional yang Robi menyebut mereka adalah di Executive Management. Mereka dipercaya Robi karena mereka adalah bankir-bankir profesional yang sudah teruji, memiliki track record di bidangnya masing-masing, dan memiliki motivasi tinggi. I need to have always work within a team, a strong team. Dan to work with a strong team itu you have to make those team. Itu bukan kehebatan saya, ini tool saya. Tool saya itu adalah bagaimana I build a dream team. Menggabungkan kultur 4 bank tidak mudah, sangat sulit Pak. Nah, diperlukan orang-orang selain Pak Robi sendiri regular, makanya beliau ngajak Pak Peter waktu itu, Agus Marto, terus ada beberapa orang lagi lah, Pak Edwin ya. Tapi yang paling utama ya bagaimana merangkul orang-orang yang sudah dari 4 bank tadi untuk masuk ke dalam situ dan tetap membantu dan ganti menjadi budaya yang namanya budaya Bank Mandiri itu. Tapi seolah dia nggak kelihatan dirinya. Karena di depan tuh ada Pak Bin Hadi, ada Pak Agus, ada Pak Peter Stok, ya kan, yang lain tuh tim-tim semua itu. Kingmaker-nya Pak Robi, saudara. Karena ingin membawa Bank Mandiri ke samudera yang lebih luas, yaitu menjadikannya champion di Asia Tenggara, Robi sudah menyiapkan Bank Mandiri untuk menjadi public company yang berkembang karena pasar dan harus memiliki orang-orang terbaik. Kalau Mandiri mau berkompetisi nanti, they have to have the best people. Kita lihat aja, perusahaan-perusahaan yang berhasil hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki orang yang terbaik. Dari awal, Robi Johan sebetulnya tidak ingin lama-lama memimpin Bank Mandiri. Dia menargetkan merger selesai dalam 6 bulan. Dari kontraknya selama 3 tahun, Robi pun ingin tugasnya semua beres dalam waktu 2 tahun saja. Sesuai tercapainya target restrukturisasi, integrasi, dan rekapitalisasi. Namun sebelum selesainya kontrak, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencopotnya. Pak Robi sudah menanamkan fondasi yang kuat untuk membangun sumber daya manusia di Bank Mandiri. Robi mengaku agak kecewa bukan karena dicopot dari jabatan, tapi karena penggantinya tak sesuai harapannya.
Robi sudah menyiapkan Agus Martowardoyo sebagai pengganti. Gus Dur menunjuk ECW Nelo, bankir dari lingkungan BDN, yang tidak termasuk dalam tim inti merger yang dibangun Robi. Karena itu, Robi Johan merasa tidak lagi bertanggung jawab. Setelah ditinggalkan Robi, Bank Mandiri terus tumbuh dengan strategi yang melakukan penggelembungan aset dengan harapan mendapat keuntungan. Bank Mandiri membeli kembali aset-aset dari BPPN. Aset beresiko pun tumbuh signifikan pada tahun 2000 hingga 2004. Jaringan kantor Bank Mandiri yang telah diturunkan oleh Robi ke tingkat 540 diperbesar lagi menjadi 730 buah. Bank Mandiri pun tampak berkibar dan profitabilitasnya naik impresif. Tapi krisis berat kemudian melanda Bank Mandiri pada tahun 2005. Tingkat kredit macet mencapai 25%. Nelo diganti sebelum jabatannya berakhir. Ia digantikan Agus Martowardoyo yang mengundurkan diri dari Bank Mandiri pada tahun 2002. Kemudian berhasil memimpin merger Permata Bank pada tahun 2003. Agus berhasil memadamkan krisis, meristat budaya baru, dan menjadikan Bank Mandiri kuat, sehat, dan disegani di pasar. Kita di Bank Mandiri selalu mengenang figur Robi Johan sebagai figur yang membangun Bank Mandiri. Jadi kita selalu mengundang Pak Robi untuk mengisi sesi-sesi pembangunan sumber daya manusia di Bank Mandiri. Kami para insan bankir Bank Mandiri mengenal beliau sebagai figur corporate leader yang sangat berpengalaman dengan karakter kepemimpinan yang sangat kuat, memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Sejak meninggalkan kursi Bank Mandiri, Robi tak berkecimpung lagi di dunia perbankan. Sebagai bankir yang membangun dirinya dengan integritas, Robi sangat menjaga kehormatannya. Dia menolak ketika Deutsche Bank mengundangnya, seperti yang dilakukan ayahnya, Japot Johan, pegawai bea cukai yang biasa memanggil Caltex, dan setelah pensiun dia pun menolak ketika Caltex mengajaknya bergabung. Dan yang juga merupakan kekuatan dari Pak Robi adalah beliau itu dihormati, dipercaya, baik oleh pemegang saham, oleh nasabah, oleh otoritas pengawas, dan stakeholder secara umum. Beliau hebat setelah bankir-bankir Omar Abdallah, Somala Wirya, Wirdasa Dipraja, Iwan Prawiranata, dan kemudian Robi Johan memberikan kaderisasi yang luar biasa. Robi Johan sudah menanamkan pentingnya seorang bankir menjaga marwahnya dengan memegang teguh integritas dan menjalankan tata kelola yang baik. Jauh sebelum good corporate governance menjadi penting di perbankan sejak era 2000-an. Secara kultural, Bank Niaga melaksanakannya sudah lama. Sesudah krisis baru orang sibuk bicara mengenai good corporate governance. Sejak saya join di Bank Niaga, saya merasa Bank Niaga is a company dengan dengan komitmennya ya memegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance. Jauh sebelum itu diintroduce oleh pasar ya pada waktu itu. Keluar dari Bank Mandiri, Robi menghabiskan waktunya untuk mengembangkan bisnis hotelnya, The Legian, melakukan traveling bersama keluarga, mendirikan sekolah penerbangan BIFA, dan sesekali memenuhi undangan untuk berbagi ilmu, baik di kampus maupun korporasi. Robi ibarat buku kepemimpinan yang syarat dengan nilai-nilai integritas. Menurut Robi, kunci keberhasilan seorang pemimpin bergantung pada bagaimana dia menggalang semua resources yang ada,
baik itu pasar, pembiayaan, manusia, maupun sistem kerjanya. Menurut Roby Johan, seorang pemimpin yang efektif harus dapat berbagi nilai kepada pengikutnya. Roby juga memiliki prinsip bahwa seorang pemimpin yang arif bukanlah pemimpin yang kelihatan lembut dan penuh toleransi, tapi dia yang memikirkan anak buahnya. Banyak bankir yang merasa bangga menjadi muridnya. Roby adalah ikon corporate leader di dunia perbankan, bahkan korporasi Indonesia. Memang Pak Roby Johan bukan milik Citibank, dia milik banyak sekali ya. Milik Bank Niaga, milik Garuda, milik Bank Mandiri. Tetapi untuk porsi Citibank, kami sangat bangga bahwa Pak Roby adalah salah satu alumnus kami yang terbaik. Roby dikenang sebagai pemimpin yang sangat percaya diri dan tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Pribadinya terbuka, bicaranya penuh, gamblang, dan mudah dipahami. No nonsense leadership, itulah gaya kepemimpinan otentik Roby Johan yang melekat di ingatan anak buahnya maupun koleganya. Dan yang juga merupakan suatu ciri khas daripada Pak Roby Johan adalah keberaniannya. Beliau berani sekali dalam mengambil keputusan di situasi yang sedang krisis. Leadershipnya dia itu dengan strong personality ya, personality yang sangat kuat. Dia itu dan meyakinkan itu bisa memotivasi dan memberikan empowerment pada seluruh karyawan, terutama yang pimpinannya. Sebagai pemimpin, Roby seperti memiliki indera keenam karena secara cepat bisa mengetahui mana orang yang benar dan mana yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kelebihan beliau adalah mencari orang, karena saya lihat dia sangat tajam untuk memilih orang siapa yang mau dia minta bantu untuk menjalankan visi dia itu. Jadi kemampuan dia untuk menilai orang secara instan itu yang menjadi kekuatan dia sebagai pimpinannya. Karena kan di waktu Bank Mandiri itu harus di turn around, itu kan yang dibutuhkan kan orang-orang yang bukan aja kompeten, tapi bisa dipercaya dan kerja keras kan. Nah itu kekuatan Roby di situ. Pak Roby itu orang yang punya insting yang tajam tentang potensi talent seseorang gitu. Jadi rapat beberapa kali itu dia udah tahu nih. Dia mencetak banyak maksud-maksud andal ya. Dan sekarang itu termasuk ya yang bisa membuat warna industri perbankan kita ya. Bagaimanapun juga Pak Agus, Pak Sunardi, ya Gunani, ya, Peter Stock, John Yusuf. Roby Johan mengaku tidak mau menyulap orang dari tidak bisa menjadi bisa. Berhasil atau tidaknya para anak buahnya ditentukan oleh dirinya sendiri. Roby hanya memberi pendidikan, melandasinya dengan nilai-nilai, kemudian memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Beliau sangat menghargai orang-orang yang berani mengambil keputusan, sangat tidak menghargai orang yang tidak mengambil keputusan sepintar apapun. Ambisinya yang besar dan keinginannya untuk selalu berubah membuat para bawahannya tidak mudah mengikutinya. Roby Johan adalah sosok yang dominan, terkesan sangat galak, bicaranya blak-blakan, tidak suka berbasa-basi. Karena seleksinya ketat dan tidak mudah mengikuti cara kerja Roby Johan yang cepat, maka yang lolos untuk bisa bekerja dengannya pun benar-benar menjadi eksekutif terbaik. Banyak kerja yang saya susah orang saya menginginkan begitu. Harus bisa, kalau nggak bisa udah jangan deket, gak usah ke kepala. Banyak yang nggak bisa. Tapi kalau bisa jadi, lihat aja berapa orang. Ada kali 150 orang saya sekarang jadi semua. Pak Roby Johan adalah guru terbaik yang saya pernah temui. Beliau juga selalu bisa memilih anak didiknya yang terbaik juga. Jarang sekali saya lihat Pak Roby Johan salah memilih orang yang akan meneruskan pekerjaan beliau.
Saya kan dulu dari bank PDM, begitu lihat Pak Robi itu orangnya sangat straightforward, gak banyak basa-basi, hanya to the point. Dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, kita lagi meeting gitu, kita kaget semuanya, kok beliau masuk, terus dia tanya, ini udah berapa lama kalian meeting? Saya kasih waktu sebentar lagi ambil keputusan, kalau nggak bubar aja, ngapain ngabisin waktu banyak orang gitu kan. Tentunya juga banyak cerita-cerita yang lucu ya dalam kesehariannya, karena walaupun sisi humanismenya sangat tinggi, tapi banyak juga yang melihat beliau itu sebagai sosok yang galak, ya, tegas gitu loh. Semakin kita takut sama beliau, dalam hati itu beliau semakin senang. Nah, takut kan sama gue. Walaupun setelah kita pergi, ya beliau ketawa-tawa aja. Namun, di balik sosoknya yang galak dan kata-kata setengah preman biasa terlontar dari mulutnya, Robi adalah pemimpin yang suka mendengar dan sangat mempercayai anak buahnya untuk melaksanakan otoritinya. Robi membangun budaya di mana semua orang merasa berharga. Robi juga orang yang sangat mudah tersentuh. Matanya mudah berkaca-kaca. Dia sosok yang melindungi dan sangat dermawan kepada orang-orang kecil maupun para eksekutif yang dipercayainya. Moderat sekali sih, terus nggak ada paksaan untuk melakukan kehendak mereka. So, aku memasak misalnya, aku kan chef gitu, aku masak ya udah mereka dukung. Nggak apa-apa sih, manja, super manja. It's big teddy bear with a small heart gitu. Pokoknya ya itu kayak kalau misalnya nonton apa sih waktu itu Cinderella ya, nangis. Pokoknya cerita-cerita yang kehilangan orang tua gitu kayaknya. Karena si Pak Robi itu walaupun tampangnya kayak gitu, kayak galak, tapi di rumah tuh kayak anak kecil gitu. Jadi saya tuh kayak ibunya. Robi Johan mengatakan bahwa saat membangun karir dan memimpin perusahaan, values-nya adalah the authority of life. Setelah memasuki usia konsolidasi di atas 60 tahun, values-nya adalah the quality of life yang mengutamakan relationship, baik kepada sesama manusia maupun Tuhan, tentang kontribusi untuk kebaikan orang lain. Robi Johan yang sangat gemar membaca juga suka menulis. Ada 4 buku yang telah ditulisnya, yaitu The Art of Restructuring, Leading in Crisis, Lead to Togetherness, dan terakhir No Nonsense Leadership, yang merupakan kumpulan tulisan kolom yang ditulisnya di majalah Infobank sejak edisi Februari tahun 2011. Dari 2011 sampai 2016, setiap bulan saya bertemu Pak Robi untuk diskusi dan mengedit apa yang beliau sampaikan, pemikiran dan pengalaman beliau, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Suatu hari beliau mengusulkan topik yang judulnya The End of Leadership. Pesan dari tulisan ini adalah seorang leader tidak lagi menjadi dominan ketika pengikutnya sudah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan values yang sama dengan leadernya. Tak disangka, tulisan kolomnya yang berjudul The End of Leadership menjadi pertanda sudah tiba waktunya Robi Johan menyudahi seluruh aktivitasnya di dunia, berbagi nilai-nilai, dan harus meninggalkan orang-orang yang sangat dicintainya. Sang istri, Nanan Hadiratna, ketiga putrinya, Indira Purwita, Sandra Praditya, dan Irma Damayanti, serta cucunya, Emir. Pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 14.39, sang Khalik memanggilnya. Robi Johan meninggalkan banyak legasi. Namanya pantas dicatat dengan tinta tebal sebagai pionir dan teladan di dunia korporasi Indonesia, khususnya industri perbankan,
karena profesionalisme dan integritasnya. Karena perannya sebagai peletak dasar-dasar pembinaan bankir yang profesional. Karena kepiawaian dan ketulusannya dalam mendidik orang dan menciptakan para pemimpin berikutnya yang bangga saat membuktikan para penggantinya bisa lebih hebat dari dirinya. Roby Johan is a great leader. He is a legendary banker.